pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan media. Bagian kedua yaitu mengenai media berbasis visual. Adapun bentuk media berbasis visual ini seperti satu, gambar representasi seperti gambar lukisan atau foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya suatu benda. Dan yang kedua, diagram yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, organisasi, dan struktur isi materi. Biasanya di buku-buku sekolah seperti SMA ya, biologi di SMA ataupun IPA di SMA itu terlihat ketika sebelum masuk ke bagian pokok itu ada yang namanya diagram seperti peta konsep. Jadi alurnya hubungan antara satu pokok bahasan dengan yang lainnya itu ada bagan seperti itu. Kemudian ketiga, peta menunjukkan hubungan-hubungan ruang antar unsur-unsur dalam isi materi. Ini juga hampir sama dengan yang seperti saya sampaikan. Dan yang terakhir, grafik seperti tabel, grafik, dan chart. Jadi grafik sudah paham ya bentuknya seperti apa. Nah, adapun prinsip penggunaan efektif media berbasis visual adalah yang pertama adalah sederhana. Usahakan visual itu sesederhana mungkin dengan menggunakan gambar garis, karton, bagan, dan diagram. Gambar realistis harus digunakan secara hati-hati karena gambar yang amat rinci dengan realisme sulit diproses dan dipelajari, bahkan sering mengganggu perhatian siswa untuk mengamati apa yang seharusnya diperhatikan. Jadi dibatasi konsepnya. Kalau tentang apa ya gambarnya langsung to the point. Jadi jangan total ini gambar apa kayak gitu. Kemudian yang kedua, menekankan informasi. Jadi visual itu digunakan untuk menekankan informasi sasaran yang terdapat pada teks ya, sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Dan yang berikutnya, menggambarkan ikhtisar keseluruhan materi sebelum menyajikan unit demi unit. Jadi gunakan grafik untuk menggambarkan ikhtisar keseluruhan materi sebelum menyajikan unit demi unit. Pelajaran itu digunakan oleh siswa mengorganisasikan informasi. Yang berikutnya, ulangi sajian visual dan libatkan siswa. Artinya, ini adalah untuk meningkatkan daya ingat siswa tersebut. Jadi, meskipun sebagian visual dapat dengan mudah diperoleh informasinya, sebagian lagi memerlukan pengamatan dengan hati-hati. Jadi, kita perlu sebagai seorang pengajar untuk menuntun siswa tadi mengamati gambar visual. Untuk visual yang kompleks, siswa perlu diminta untuk mengamatinya, kemudian mengungkapkan sesuatu mengenai visual tersebut setelah menganalisis dan memikirkan informasi yang terkandung dalam visual itu. Jika perlu, siswa diarahkan kepada informasi penting secara rinci. Berikutnya, gunakan gambar untuk melukiskan perbedaan konsep-konsep. Jadi misalnya dengan menampilkan konsep-konsep yang divisualisasikan itu secara berdampingan. Jadi antara A dan B itu apa hubungannya. Hindari visual yang tak berimbang. Jadi kalau seandainya ada gambar yang tidak ada hubungannya ya dengan yang satu lagi itu jangan sampai kita dekatkan ya atau hubungkan. Dan berikutnya, tekankan kejelasan dan ketepatan dalam semua visual. Nah, visual yang diproyeksikan harus dapat terbaca dan mudah dibaca. Jadi jangan terlalu banyak ada gambar, ada tabel, ada grafik. Harus salah satu. Jadi mana yang dapat? Kadang-kadang gini. Kadang-kadang orang menampilkan suatu informasi itu double ya. Tabelnya dibuat, kemudian grafiknya juga dibuat. Padahal mana yang lebih mempermudahkan seorang itu membaca? Kalau seandainya ingin menyampaikan informasi yang banyak terkait yang banyak, ya sajikan dalam bentuk tabel saja, grafiknya tidak usah. Tapi kalau yang sedikit, ya bentuklah alangkah enaknya itu dibuat dalam bentuk grafik. Nah, berikutnya, visual khususnya diagram amat membantu untuk mempelajari materi yang agak kompleks ya, tabel yang diagram seperti itu. Visual yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan gagasan khusus akan efektif apabila satu, jumlah objek dalam visual yang akan ditafsirkan dengan benar dijaga agar terbatas. Jumlah aksi terpisah yang penting yang pesan-pesannya harus ditafsirkan dengan benar sebaiknya terbatas. Dan semua objek dan aksi yang dimaksudkan dilukiskan secara realistik sehingga tidak terjadi penafsiran ganda.
Jadi ketika segala sesuatu apa yang dibubuhkan di dalam sebuah visual ya, grafik, tabel, lambang-lambang itu harus jelas. Jadi jangan ya boleh ya, artinya kalau dalam tabel tuh kalau khususnya ada angka-angka matematik ya, ada simbol-simbol matematika. Kalau dijabarkan tuh akan panjang. Ingat setelah membuat diagram ya atau tabel, buat juga keterangan dari simbol-simbol itu di bawahnya. Jangan tidak dibuat agar apa siswa tadi memahami. Kayak lambang jantan, lambang betina, kadang kita buat di dalam sebuah tabel. Nah, itu harus dijelaskan, terus harus diberi di setiap diagram atau tabel itu dibuat keterangan di bawahnya apa maksud dari lambang itu. Kemudian unsur-unsur pesan dalam visual itu harus ditonjolkan dan dengan mudah dibedakan dari unsur-unsur latar belakang untuk mempermudah pengolahan informasi. Caption, keterangan gambar harus disiapkan, terutama untuk menambah informasi. Ini tadi yang seperti yang saya sampaikan ya. Warna harus digunakan secara realistik. Jadi ada gambar tentunya jangan hitam putih, ya kan? Alangkah lebih bagusnya itu di print, dicetak dengan warna aslinya. Jangan pula semakin digelapkan, jangan pula semakin diterangkan apa warna aslinya, seperti itu. Nah, warna dan pemberian bayangan digunakan untuk mengarahkan perhatian dan membedakan komponen-komponen. Jadi ada terkadang warna set organ-organ di dalam tubuh itu sebenarnya berbeda-beda ya. Kan pankreas itu berbeda, jantung berbeda, itu harus dibedakan. Nah, di sini Umi akan tampilkan salah satu contoh infografis ya, cetak. Nah, ini salah satu contoh ya, contoh media cetak ya berbentuk media infografis. Saya mau kalian nanti memberikan komentar terhadap media cetak ini. Apakah sudah cukup memenuhi dengan informasi yang ada, kemudian teksnya bagaimana? Kan kita kemarin sudah ini ya, secara visual itu seperti apa, lihat apa yang sudah tertera pada literatur, apakah sudah mewakili media ini sudah sesuaikah dengan apa yang dibahas ya, sudah kita bahas tentang media cetak dan media visual tadi, karena kita kalau di sini dinamakan ini kan bisa dicetak kemudian visualnya seperti apa. Nah, ini sudah dibuat. Jadi tinggal kamu ikan keberuntungan ya, ini judulnya. Kemudian ini ada tampilan dari persepsinya. Ikan dingkis adalah sebutan orang Kepulauan Riau untuk ikan baronang susu. Dinamakan demikian karena ketika dipencet bagian bawah akan mengeluarkan cairan putih berwarna susu. Ikan ini juga dipercaya membawa rezeki dan hoki bagi masyarakat keturunan Tionghoa. Ini ada gambar ikannya ya, ada gambar ikannya. Kemudian fakta unik ikan dingkis atau Siganus canaliculatus. Nah, ini lihat. Ini penulisannya seperti ini. Coba nanti kalian akan komentari. Nah, ini ada apa faktanya apa saja. Sering menjadi incaran saat Imlek. Dalam bahasa Mandarin disebut yu atau yo, yang jika diucapkan terdengar mirip dengan kata keuntungan. Terus warga Tionghoa khususnya Batam dan Singapura menjadikan ikan dingkis bertelur sebagai hidangan wajib saat Imlek karena dipercaya mendatangkan keberuntungan. Di sini dijelaskan adanya habitat ikan dingkis. Dapat ditemukan di kawasan terumbu karang karena daerah terumbu karang banyak rumput laut dan lamun yang menjadi makanannya. Kemudian di sini manfaat mengkonsumsi ikan dingkis apa? Mengandung vitamin C, D, dan E yang bagus untuk kesehatan gigi, tulang, dan menjaga daya tahan tubuh. Ada juga vitamin A untuk menjaga kesehatan mata dan omega yang baik untuk perkembangan otak. Di sini juga diberikan lokasi ya, peta persebaran persebaran ikan dingkis di Kepulauan Riau. Jadi ada Pulau Abang, Dabu Singkep, Pulau Bintan. Penyebaran ikan dingkis di perairan Batam masih sulit ditemukan atau dicari, namun populasi dari ikan ini masih sulit untuk dicari oleh nelayan berbolak-balik.
Penyebaran ikan dinggis di perairan Batam masih sulit ditemukan atau dicari. Namun, populasi dari ikan ini masih sulit untuk dicari oleh nelayan-nelayan biasanya mendapatkan ikan ini di Pulau Abang, Pulau Bintan, dan Dabu Sikat. Silakan dikomentarin media infografis yang sudah dibuat oleh suatu kelompok. Ya, ini adalah media cetak dan merupakan media visual. Bagaimana warnanya? Atau pokoknya dihubungkan dengan informasi yang sudah saya sampaikan. Apakah media ini sudah bagus? Apakah sudah sesuai dengan konsep-konsep yang sudah saya sampaikan? Jadi silahkan jawab di kolom chat atau kolom komentar video yang nanti saya share di YouTube. Terima kasih.